sosialisasi paket pembelajaran kelas 11 tahun ajaran 2026-2027. Adapun insya Allah Ta'ala hari ini kita rundown-nya adalah ada 3 sesi. Yaitu yang pertama adalah sambutan atau pengantar dari kepala sekolah, yakni Ustadz Muhammad, Pak Fadol, LCMA. Lalu yang kedua adalah paket pembelajaran yang ada di madrasah nanti untuk kelas 11 yang insya Allah Ta'ala akan disampaikan oleh Ustadz Anton Budi Harjo LCMPD. Nah, kemudian kita masuk ke sesi ketiga nanti insya Allah Ta'ala sesi tanya jawab. Nah, demikian mungkin rundown yang nanti insya Allah Ta'ala akan kita lakukan. Langsung saja kita uh, buka acara ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke cara yang pertama yaitu sambutan dari Kepala Sekolah Madrasah Ibnu Taimiyah, yang Madrasah Aliyah Ibnu Taimiyah yaitu Ustaz Muhammad Wafadil SCMA. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan. Suara sudah jelas? Masuk? Udah? Jelas? Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Akhir-akhir ini. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita ya pada kesempatan yang baik ini, yang di mana kami menyadari yakni bahwa bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian meskipun ya melalui ruang virtual ini sejatinya kehadiran ini bapak-bapak ibu-ibu semuanya itu menunjukkan perhatian yang sangat besar ya terhadap pendidikan putra dan putrinya. Dan tentunya kami juga berharap perjumpaan kita saat ini ya tidak mengurangi nilai kebersamaan ya dan tujuan kita dalam mendidik generasi yang umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tentunya salawat yang serta salam ya semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga-keluarganya, ya sahabat-sahabatnya dan seluruh yang mengikuti dengan beliau hingga akhir ini zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu wali santri yang kami hormati, pertama-tama tentunya kami ingin mengucapkan jazakumullahu khairan atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami untuk mendidik putra dan putri bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya di madrasah ini. Dan kami menyadari bahwa amanah ini bukanlah amanah yang ringan, karena yang kita kelola bukan hanya aspek akademik, tapi juga tentunya aspek akidahnya, akhlaknya, dan tentunya arah masa depan mereka. Dan ini adalah bagian dari amanah yang kelak pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ya, setiap kalian ini adalah pemimpin dan kalian semua itu bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang kami ambil selalu ya melalui pertimbangan yang matang, baik dari sisi syar'i, dari sisi akademik maupun kondisi real yang ada di madrasah Ibnu Taimiyah. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini tujuan kami mengundang bapak-bapak ibu semuanya adalah tentu untuk mensosialisasikan paket pembelajaran kelas 11 tahun ajaran 2026-2027. Ya, di mana perlu kita pahami bersama bahwa fase kelas 11 ini adalah fase yang sangat krusial. Karena fase inilah
mulai terlihat arah cenderungan santri. Apakah lebih kuat di bidang sains atau lebih kuat di bidang ilmu-ilmu yakni syar'i atau ilmu-ilmu agama. Oleh karena itu, ya di madrasah tidak membiarkan pilihan ini berjalan tanpa arah. Yang dimana yang kami mengingat yang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah." Apabila suatu urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Maka menentukan arah belajar anak itu harus berdasarkan ilmu, ya bukan yakni sekadar keinginan. Maka dari itu yakni madrasah ini memandang perlu yakni untuk mengarahkan santri secara lebih terstruktur, yakni bukan membiarkan yakni mereka memilih secara bebas tanpa panduan yang jelas. Jikalau ada nantinya pertanyaan, mengapa ya tidak dibebaskan sepenuhnya? Ya, jikalau misalnya ada di antara bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya mengetahui ya keputusan misalnya Menteri Agama, ya jikalau kita melihat keputusan Menteri Agama tahun 2025 nomor 1503 itu ada di halaman 42 terkait implementasi struktur kurikulum poin 3 itu dikatakan, itu mungkin nanti akan diperjelas lagi ya di sesi kedua oleh Wakakurikulum kita. Ya, itu dikatakan pada poin ketiga halaman 42 itu peserta didik dapat memilih 4 sampai dengan 5 mapel pilihan yang diselenggarakan oleh madrasah disesuaikan ya dengan minat, yakni bakat dan kemampuan peserta didik. Maka melalui forum ini yakni kami ingin menjawab itu secara terbuka. Kenapa anak-anak itu tidak dibiarkan memilih yakni dengan bebas? Ya, ini ada beberapa alasan utama mengapa kami tidak membebaskan itu sepenuhnya kepada anak-anak. Pertama, keterbatasan sarana dan kelas. Keterbatasan yakni sarana yakni dan kelas yang ada di Madrasah Aliyah Ibnu Taimiyah. Sistem pemilihan bebas, ya jikalau misalnya kita bebaskan anak-anak itu memilih mata pelajaran apa yang dia inginkan, maka hal itu akan menuntut banyak kombinasi kelas yang secara realistis itu tidak dapat kami penuhi. Ya melihat jumlah ruang yang tersedia pada madrasah kami saat ini. Ya sehingga yakni kami memohon tentunya yakni doa dari Bapak dan Ibu semuanya ya karena semua kita itu ya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yakni agar pihak yayasan ke depannya itu mendapatkan rezeki untuk bisa menambah yakni beberapa sarana yakni dan ruang kelas agar permasalahan pertama ini tidak menjadi kendala ke depannya yakni agar anak-anak itu bisa lebih bebas dalam memilih yakni mapel pilihannya. Yaitu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua tentunya adalah keterbatasan sumber daya manusia. Terutama di sini tentu adalah yakni guru-guru yang ada di Madrasah Aliyah Ibnu Taimiyah. Ya tidak semua mata pelajaran itu bisa dibuka dalam banyak sekaligus. Apabila yakni apalagi yakni untuk mapel spesifik ya seperti ilmu alat misalnya ya terkait ilmu-ilmu alat yang ada di paket atau ilmu-ilmu agama seperti ilmu nahu, balaghah atau mapel sains ya tingkat lanjut yang membutuhkan tentunya guru khusus yakni dengan jumlah yang cukup. Ya, misalnya saja contohnya saja ya di antara misalnya di Putri itu ada 70 misalnya atau di Putra itu nanti ada 80 yakni santri, ternyata yang milih nahu balaghah itu ada dari 70 itu ada 45 orang. Ada 50 orang yang memilih fisika, ada 50 orang yang memilih kimia, ada 60 orang. Ya, misalnya seperti itu. Misalnya, ya. Maka tentu ya tidak mungkin kita jadikan 50 anak yang memilih yakni ilmu nahu, balaghah, fisika, kimia tadi itu kita jadikan satu kelas itu kan nggak mungkin. Kita harus pecah dia. Kalau 43 misalnya kita pecah menjadi dua. Ya. Kalau dia 50 kita pecah juga jadi dua. Ya, maka ini tentu ya di mana ketersediaan ruang kelas di kami itu jikalau melihat ya itu dibebaskan sepenuhnya pada anak-anak itu akan membutuhkan apa
ruang kelas yang begitu sangat yakni banyaknya, dan juga tentu yakni guru yang lebih ya dari satu, dua atau tiga ya, bahkan bisa nanti ya kita butuh itu ada tiga guru di satu mapel, misalnya di mapel fisika itu kita harus memiliki tiga guru atau empat guru, begitu seterusnya. Jadi keterbatasan, intinya keterbatasan sumber daya manusia, terutama di sini adalah yakni guru yang ada di Madrasah Aliyah Ibnu Taimiyah. Kemudian alasan yang ketiga itu kami itu ingin menjaga kualitas pembelajaran. Ya, jikalau pilihan terlalu bebas, maka kelas itu akan terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil ya, yang justru ya tidak akan efektif. Ya bisa jadi nanti dalam satu kelas mata pelajaran pilihan itu hanya terdapat 4 atau 5 yakni atau 6 siswa saja. Ya, dengan sistem paket. Nah, adapun dengan sistem paket yang akan kita sosialisasikan ya di sesi kedua nanti, maka pembelajaran itu bisa lebih fokus dia. Dia bisa lebih terarah dan bisa lebih mendalam pembelajaran, yakni pembelajarannya. Yakni karena kita jelas memiliki yakni guru-guru ya di mapel-mapel yang sudah kita paketkan menjadi satu. Itu yang alasan yang ketiga. Yang keempat, yakni bimbingan arah yang lebih jelas. Yakni santri ya kita ketahui bersama pada usia ya saat ini itu masih membutuhkan arahan. Yakni kebebasan tanpa panduan itu seringkali justru akan membuat memilih berdasarkan tren saja misalnya, atau ikut-ikut teman saja, atau persepsi saat saja. Ya, ini bukan berdasarkan kemampuan dan masa depan yang ingin mereka raih. Ya, maka dari itulah ini madrasah itu membuat paket pembelajaran ya yang insya Allah nanti akan dijelaskan oleh Waka Kurikulum yang Madrasah Aliyah Ibnu Taimiyah. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, dalam menentukan paket pembelajaran ini nantinya, yakni kami tidak menyerahkan sepenuhnya kepada keinginan santri. Tetapi tentunya selain ya keinginan mereka, kita juga menggunakan beberapa indikator penting. Yang pertama yaitu nilai rapor atau kemampuan akademiknya. Ya, karena dari nilai rapor itu kita bisa melihat kemampuan akademiknya di kelas 10, ya kemudian yang kedua itu hasil psikotes. Ya, psikotes minat dan bakat mereka. Dan psikotes ini kita memiliki dua hasil ya. Pertama, ketika mereka naik ke kelas 10 itu ada psikotes yang kita bekerja sama dengan pihak ketiga Optima. Ya, kemudian juga di akhir kelas 10 kemarin itu kita adakan psikotes ya melalui kita sendiri di sini ya, dan hasilnya itu juga sudah jadi ada. Oleh karena itulah yani kami berharap ya Bapak dan Ibu semuanya itu nanti ya bisa berkoordinasi ya dengan guru BK setelah sosialisasi ini selesai, yakni untuk bersama-sama yakni membaca hasil psikotes dan mengaitkannya dengan nilai rapor. Yani agar keputusan yang diambil itu nanti bisa benar-benar tepat ya, atau nanti kami bisa mengadakan ya, atau nanti ya nanti setelah kita rapat itu nanti akan bisa mengadakan sharing bersama guru BK. Ya jika memang itu dibutuhkan ya terkait hal tersebut di lain waktu. Ya misalnya beberapa hari kemudian atau di pekan depan itu kita bisa ya ini coba membuat diskusi ya bersama guru BK ya. Baik nanti melalui virtual Zoom ya ini atau melalui hubungan langsung ya datang ke sekolah misalnya ya ini untuk berdiskusi ya dengan mereka itu nanti kita persilahkan. Ya intinya kami sangat berharap ya ini peran aktif dari Bapak Ibu semuanya untuk mendampingi putra-putrinya dalam menentukan pilihan ini. Ya karena keputusan ini akan sangat berpengaruh terhadap masa depan mereka. Dan tentunya harapan kami melalui sinergi antara madrasah dan orang tua kita dapat melahirkan generasi yang kokoh akidahnya, yang lurus ibadahnya, yang baik akhlaknya, yang luas ilmunya, dan siap tentunya menghadapi tantangan yang zaman yang saat ini begitu sangat cepat perubahannya. Ya, mungkin ya ini yang dapat kami sampaikan ya untuk kata sambutan ya pada acara sosialisasi paket pembelajaran ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik yani dan kemudahan dalam setiap langkah kita yani dalam mendidik generasi umat ini. Yani wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas sambutannya dari Kamat MA Ibnu Taimiyah.
Suaranya kurang jelas nih, Afan ini. Tapi kita langsung saja masuk ke acara selanjutnya, sesi kedua ini, yaitu pemaparan paket pembelajaran yang ada di Madrasah Aliyah Ibnu Taimiyah yang akan disampaikan oleh pakar kurikulum Ustadz Anton, MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para wali santri kelas 10 yang akan naik kelas 11 insyaallah ta'ala, yang saya muliakan, Camat Madrasah Aliyah Ibnu Taimiyah beserta para wali kelas 10 yang saya muliakan. Baik. Semoga suara jelas Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara semuanya. Suara kami jelas? Layar sudah terlihat ya? Ya. Baik. Bismillah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Kepala Madrasah Ustadz Muammar Hafizullah Ta'ala, bahwa kami di sini selaku waka kurikulum Madrasah Aliyah Ibnu Taimiyah, ya, insya Allah akan menyampaikan sosialisasi paket pembelajaran kelas 11 tahun 2026-2027, ya, tahun ajaran tahun depan. Insya Allah Ta'ala. Ya, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Kamat ya, pembukaannya, sehingga insya Allah ini melengkapinya insya Allah Ta'ala. Ya, baik. Kita mulai dari penyampaian bahwasanya kita tentunya semua resmi ya mengikuti dari aturan Kemenak, karena kita menginduk ke Kemenak. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Kamat mengenai kurikulum ini ya, berdasarkan KMA nomor 1503 ya tahun 2025. Yang ini pada tanggal 20 Oktober 2025 ya, kami telah mendapatkan surat ini kepada semua seluruh satuan pendidikan madrasah untuk mensosialisasikan perubahan kurikulum madrasah ini. Ya. Maka alhamdulillah pada kesempatan kali ini insya Allah kami menyampaikan kepada para wali siswa yaitu kelas 10. Yang agak lambat ya. Ya, baik. Ya, jadi ini suratnya ya tentang keputusan Menteri Agama, itu tentang perubahan atas keputusan Menteri Agama tentang pedoman implementasi kurikulum ya pada Raudatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah, dan juga Madrasah Aliyah Kejuruan. Jadi kurikulum ini menyangkut semua lembaga pendidikan dari semua marhalah, ya, semua tingkat.
Maka di antaranya juga madrasah aliyah. Ya, di surat ini jelas sekali ya, ada menimbang, memutuskan, mengingat seperti biasanya. Dan jadi jelas ini sudah resmi ya dari pemerintah pusat. Ya. Jadi ini untuk semua marhalah ya, RA, MI, MTS, MA, dan MAK. Ya. Yang intinya pokok perubahan ini ya seperti kita ketahui ya, kurikulum selalu berubah, ya, sering berubah. Ya, tentunya ya eh, banyak hal yang ingin dicapai. Ya, di antara pokok perubahan pada hal ini yaitu penyesuaian pendekatan pembelajaran, penekanan pada pembelajaran mendalam, ya, deep learning, ya, dan juga penguatan landasan filosofis, sosiologis, ya, psikopedagogis, antropologis, dan yang paling terkenal ini adalah kurikulum ini adalah berbasis cinta. Ya. Ya. Ya, jadi di surat tersebut ya, juga lengkap ya tentang mapel alokasi pelajarannya ya per tahunnya ya sudah sangat detail diatur oleh pemerintah. Ya. Yang mana namun ini untuk yang pilihan ya itu fleksibel ya, fleksibel, namun terarah ya, holistik dan adaptif. Ya. Ya. Untuk langsung saja mapel wajibnya yang dicantumkan oleh Kemenak ya di peraturan tersebut yaitu adalah ya Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, sejarah kebudayaan Islam, bahasa Arab, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, ya, penjaskoser, ya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, sejarah, seni budaya. Ya, ini yang ditentukan oleh Kemenak. Ya. Namun karena kita di pesantren sehingga ada penyesuaian-penyesuaian yang di antaranya ya misalkan di Kemenak ada Quran hadis ya kita jadi satu-satu ya ada Al-Quran ada hadis ya ada akidah akhlak di kita dipisah ya akidah akhlak dan seterusnya yang mana mapel wajib ini berjumlah 32 jam. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, putra putri Ibu, Bapak sekalian ya di kelas 11 ini semua ya akan mempelajari 13 mapel ini. Ya, ini namanya mapel mapel wajib. Hmm. Mapel wajib. Jadi semua siswa, semua siswi akan mempelajarinya. Selanjutnya mapel pilihan. Ya. Di Kemenak ya sebenarnya sangat banyak sekali ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Eh, ada sekitar ya 24 ini ya. Ada ilmu tafsir, ilmu hadis, usul fikih, matematika tingkat lanjut, fisika, kimia, ya, dan seterusnya, sebagaimana yang ada di layar, ya, berbagai bahasa, dan yang paling terakhir mata pelajaran lainnya yang dikembangkan, sesuai dengan penguatan program. Ya. Namun tentunya eh, ini ya sesuai dengan kemampuan, ya, tadi sebagaimana disampaikan oleh Kamat, ya, ya sesuai dengan kemampuan madrasah ya terkait dengan fasilitas dan tenaga pengajar sehingga eh, kita tidak bisa ya kalau untuk menampung semua pilihan yang ada di sini ya misalkan ada bahasa Perancis bahasa Mandarin itu pada asalnya kalau ada siswa satu saja atau empat ya pengen belajar itu kita harus menyediakan kelasnya ya ya namun ya karena keterbatasan ya tentunya ya tidak semua ya bisa eh, disediakan ya. Ya, inilah mapel pilihan yang ada di Kemenak yang sangat banyak ya. Namun ya tadi kembali kepada kemampuan masing-masing lembaga pendidikan, lembaga madrasah
maka ya semampunya dari apa yang ada disediakan oleh Kemenak ini. Ya, baik. Ya. Adapun di kita ya, untuk paket ya ini mungkin ya inti dari apa yang kita bicarakan. Ya, jadi di kita ada kelas banin, ada kelas banat, putri putra. Untuk yang di banin putra ada 2 kelas, itu yang paket 1, yang paket 1 2 kelas. Adapun yang di banat itu paket 2 ya 1 kelas. Jadi saya ulangi, ya. Untuk paket 1 di banin tersedia 2 kelas, ya. Di banat 1 kelas. Paket 2 di banin maupun di banat sama, ya satu kelas. Ya, ya. Jadi 11 ABC, ya 11 AB ini nanti paket 1, 11 C ini paket 2. Ya, maka nanti otomatis ada perubahan susunan kelas. Mungkin ya efeknya nanti wali santri mungkin pindah grup wali kelas ya. Ketika ya eh, pemilihan ya putranya atau putrinya ya ternyata mungkin di paket 2. Kalau sekarang 10A milih paket 2, oh berarti nanti di kelas 11C. Nah, atau 10B milih paket 2 berarti di kelas 10C. Atau 10C namun milih paket 1 ya berarti nanti di kelas 11A atau 11B ya. Demikian apa namanya kaitannya dengan kesediaan kelas. Hmm. Ya, mohon maaf ini ya masih geser. Ya, berat ya. Ya, mohon maaf ada gangguan ini karena berat filenya ya. Ya, jadi mohon dimaklumi ya ketika nanti memang ya walau alam ya yang akan dipilih oleh anak-anak yang lebih banyak yang mana. Ya, namun kalau seandainya ternyata ya tidak sesuai ya maka ya, sesuai dengan yang ada kelasnya begitu. Karena kita terbatas ya jumlah kelasnya. Ya semoga pas ya pilihan anak-anak semoga pas. Mohon maaf ya. Gimana ya? Ya, tapi karena ini nggak bergerak ya, saya bacakan saja mungkin ya. Bahwasanya paket 1 nanti ini ada mapel ulumul Quran. Ya, ulumul Quran, ada mapel ilmu hadis, ya, usul fikih, ya, itu syar'inya. Ya, lalu yang bahasa ada nahu, ada balaghah, ada adab Arabi. Ya, lalu satu lagi itu ekonomi. Ya, ini paket 1. Ya, ulumul Quran, ya ilmu tentang memahami seluk-beluk Al-Quran, ya. Lalu ilmu hadis tentang seluk-beluk hadis. Yang ketiga usul fikih, ya ilmu tentang ya, menggali ya hukum-hukum fikih, menetapkan fikih. Ya. Ada lagi nahu, ya ini kaitannya dengan eh, ilmu gramatikal bahasa Arab, ya gramatikal ilmu bahasa Arab. Lalu ada adab, ya adab ini balaghah ya, balaghah tentang bahasa Arab yang tingkat apa namanya dengan keindahan. Ya. Lalu ada adab Arabi. Ya, ini masuk ke sastra. Ya,
sastra. Lalu satu lagi ekonomi. Ya, ini paket 1. Untuk paket 2 yaitu mapel kimia, ya, fisika, biologi, dan matematika tingkat lanjut. Ya, matematika tingkat lanjut. Ya. Masing-masing 4 jam. Ya, kimia 4 jam, fisika 4 jam, biologi 4 jam, matematika tingkat lanjut 4 jam. Jadi totalnya 16 jam. Ya, begitu juga sama tadi paket 1, ya. Eh, jumlahnya ya 16 jam juga. Ya, 16 jam. Ya. Baik. Mohon maaf nih slide-nya nggak jalan ya. Ya. Baik. Ya. Ya, mungkin demikian ya yang bisa kami sampaikan ya, berhubung slide-nya ya tidak jalan dan insya Allah sudah tersampaikan ya. Intinya bahwasanya ya nanti ada pemilihan untuk putra putri Bapak Ibu sekalian ya, paket 1 paket 2 ya, kaitannya nanti di kelas 11 yang tentunya akan lanjut di kelas 12 ya pelajaran tersebut ya. Maka tentunya ya perlu istikharah ya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ya untuk memilih paket ini. Ya, jadi sekali lagi untuk paket 1 ini tersedia 2 kelas, paket 2 ada 1 kelas di Banin. Adapun di Banat paket 1 paket 2 tersedia masing-masing satu kelas. Ya. Ya, kalau dulu sebenarnya namanya keagamaan sama IPA ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ya, jurusan keagamaan, jurusan IPA. Ya, namun sekarang di kurikulum mereka ya tidak seperti itu ya. Namanya paket begitu ya. Namanya kelas dinamis. Ya, ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kurangannya. Semoga bisa difahami dengan baik, semoga bermanfaat. Ya, kami kembalikan ke eh, baik Ibu. Mohon maaf, ini jangan ada yang coret-coret nih. Ya, ya, cukup lah. Cukup. Ya, kami kembalikan ke MC. Yes. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini katanya MC-nya sedang gangguan juga, komputernya lagi restart. Jadi acara selanjutnya adalah buka tanya jawab ya. Silakan Bapak Ibu sekalian, jika ada yang kurang difahami atau mungkin ada yang perlu ditanyakan, ya silakan bisa raise hand. Ya. Ya, ada Bapak Soekarno. Ya, ya silakan Bapak Soekarno. Boleh disebutkan wali dari putra atau putri. Ya, Baik, silakan. terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana dari Waalaikumsalam Wali warahmatullahi Santri wabarakatuh. Nada Mohon maaf Sausan. Pak, kameranya kurang tepat. Ya, Masya Ana Allah. Wali Santri dari Nada Baik. Sausan Ustaz. Oh ya, Masya Allah. Silakan Pak. Izin bertanya Ustaz terkait Ya, dengan silakan. bagian kelas ini untuk berdasarkan kan kebetulan anak-anak ini kan pengennya masuknya IPA Ustaz. Oh ya. Eh, Maksudnya apakah ada proporsi untuk masuk ke kelas IPA atau bahasa itu nilai proporsinya seperti apa Ustaz? Misalnya apakah nilai misalnya fisika, kimia, dan biologi itu harus berapa nilainya atau seperti apa proporsi pembagiannya untuk bisa masuk ke kelas IPA itu Ustaz? Ya. Ya. Baik. Baik itu sih. Itu saja Pak ya. Jazakallah khairan atas pertanyaannya. Berhubung MC Alhamdulillah sudah bergabung.
Ya, silakan MC untuk ya, ya. MC yang menjawab Kamat atau siapa? Ya, Ustaz Jawab Muhammad. aja Ustaz, nggak apa-apa. Jawab aja Ustaz. Ya, Taib. Ya, Taib. Jadi pertanyaan tentang eh, standar Pak ya. Standar untuk bisa masuk ke IPA gitu Pak ya. Ya, jadi alhamdulillah kami sudah mengadakan psikotes. Ya, insya Allah sudah ada hasilnya, sudah dikirim juga Pak ya, hasil psikotesnya. Jadi insya Allah pertama akan diadakan angket ya untuk anak-anak memilih ya yang dipilih yang mana, paket 1 atau paket 2 ya. Setelah itu nanti kita tentukan jumlahnya ya, syukur-syukur pas misalkan ya sesuai dengan jumlah kelas yang ada ya, maka ya langsung saja sesuai dengan pilihan putra-putri Bapak Ibu sekalian ya, langsung ya. Namun ketika seandainya misalkan karena IPA satu kelas misalkan ya, ternyata misalkan ya lebih dari kuota yang ada misalnya, ya maka ya di situ kita akan melihat dari berbagai sisi ya. Pertama dari psikotesnya, lalu juga dari nilai Pak ya. Nilai rapot bayangan, rapot semester 1 dan rapot ya bayangan yang ada ya. Sehingga itu yang eh, bisa menjadi landasan ya, untuk menentukan ya santri atau santriwati eh, apa namanya tepat pada pilihannya seperti itu. Ya. Jadi berdasarkan hasil psikotes dan juga nilai yang ada gitu Pak. Untuk standar lebih pastinya ya, ini belum ada ya dari kita ya, atau mungkin nanti dari ya qadarullah ya, ini qadarullah dari BK ya, psikologi yang ada di kita, guru BK di Banat ya, qadarullah ada keluarganya yang meninggal sehingga qadarullah tidak bisa bergabung dengan kita ya. Ya, mungkin itu Pak. Semoga Mungkin ada bisa tambahan mungkin sedikit terjawab, dari atau saya. mungkin dari Ustaz Muhammad Iya, bisa iya. menambahkan. Silakan. Begini Pak, jadi nanti setelah angket itu kita berikan ke anak-anak, ya tentu kan sebelum dia memilih itu nanti dia akan berkonsultasi dulu nih, anak-anak ini akan berkonsultasi dengan guru BK-nya, ini akan mencoba apa namanya diskusi dengan orang tuanya. Nah setelah selesai hasil angket itu ada, nanti tinggal kita bagi Pak nanti Pak. Misalnya sekarang ini kalau tidak salah jumlah santri putri itu ada 70 ya, ada 70. Nah, jikalau nanti pas dari angket itu kita ketahui misalnya ya ini ada yang memilih misalnya kan kalau dia seandainya milih IPA pas 35 orang, ya kalau milih agama 35 orang itu udah enak. Ya kan bisa kita langsung masukkan itu tuh. Ya kan tapi qadarullah misalnya nanti ada anak ya 50 anak itu dia memilih IPA, ya sisanya itu memilih agama. Nah, tentu nanti di sini Pak kita akan buat ya ini apa namanya rankingnya nanti. Ya, kita lihat dia di situ nanti kita akan olah kembali ya hasilnya itu nanti kita akan olah lagi. Yang pertama kita olah tadi yang saya katakan tadi ya kita banyak memiliki indikator. Indikator pertama tentu dengan kemampuan akademik. Ya ketika anak ini dia memilih IPA karena kan ada 50 anak nih yang memilih IPA. Itu nanti kita akan apa namanya sharing lagi itu nanti kita saring lagi anak-anak yang dari 50 ini ya nilai-nilai nilai IPA-nya yang di kelas 10 itu nanti kita akan lihat. Ya, kemudian dengan kita korelasi lagi itu dengan apa namanya? Dengan hasil psikotesnya, ya dengan hasil psikotesnya. Nah, makanya nanti ketika ada anak 50 itu tentu yang bisa masuk kelas IPA itu nanti akan yang kita
beri ranking ya, dari ranking 1 ya sampai ranking ini 30, ya ini 6 ya maksimal itu ya, satu kelas kita kalau di madrasah aliyah itu ada 36 ya, maka kita akan ranking. Nah, anak-anak yang di bawah 30 ranking 37 misalnya, nah mau tidak mau dia itu tidak bisa masuk ke kelas IPA karena kuota yang kita miliki. Ya ini begitu pula sebaliknya. Jikalau banyak yang dari agama, nah, tentu kita akan melihat lagi apa namanya indikator-indikator yang kita miliki. Jadi seperti itu, Pak. Ya untuk saat ini itu mungkin belum ya kita tentukan 80 ya nilainya misalnya yang baru bisa masuk ke kelas IPA itu belum. Tapi nanti setelah ada hasil dari pilihan anak-anak ya berdasarkan diskusi dengan orang tuanya, dengan guru BK-nya, baru nanti kita akan buat rankingnya. Mungkin demikian Pak yang bisa kami tambahkan. Ya, sebentar. Baik, Pak Soekarno, bagaimana? Apakah sudah cukup menjawab jawaban dari Ustaz Muhammad dan Ustaz Anto? Soekarno? Oh. Baik, kalau begitu mungkin sudah terjawab ya. Baik, kita ini ada dua yang sedang raise hand. Silakan Raisa. Umu Raisa, silakan bertanya. Baik, Ya, Ustadz. silakan Umu Raisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Umu Raisa, gimana? Iya, Ustadz Afwan, ada beberapa pertanyaan untuk tentang nanti kelas 11. Jadi yang pertama, nanti total mata pelajarannya di kelas 11 jadi ada 17 ya Ustadz. 13 yang wajib, 4 itu yang pilihan. Ya, Kemudian langsung jawab. Oh iya, Ya. satu-satu dulu aja Bu ya. ya, Ya. Baik, satu dulu, nggak masalah ya. Ya, insya Allah singkat jawabannya. Jadi pertama, jumlah pelajaran ya. Tadi kan ada 13 ya. Tambah 7, berarti jadi 20 ya. Gitu, Om. Ya, itu yang paket 1. Kalau yang paket 2 berarti 13 tambah 4 jadi 17. oh Jadi kalau yang jumlah paket satunya berarti 20 ya Ustadz ya ya. 20 Om. Iya. Oke, Banyak Om ya. baik Ustadz. Yang Ya. kedua, Baik, baik, baik yang baik, kedua Masya Allah. Ustadz. Ya. Umu boleh nanti gantian dulu aja. Pertanyaan Oh satu gitu dulu boleh. aja. Nggak apa-apa, Nanti kalau lanjut memang aja, tidak ada lanjut. Nggak pertanyaan apa-apa, lagi. nggak apa-apa. Terus Oh, nggak apa-apa? lanjut, Oh ya, oke, lanjut, siap. nggak apa-apa, dilanjut. Ya, Umu silakan pertanyaan Iya. kedua. Baik Ya. Ustadz, yang kedua untuk pembagian angketnya itu kira-kira kapan? Maksudnya jadi kami sebagai orang tua juga tahu gitu kira-kira anak-anak bisa menentukan kapan, jadi kapan mulai disebar untuk angketnya dan hasilnya. Ya, Nah, baik. insya Allah Silakan, angket Ustaz Muhammad. akan kita bagikan itu mulai pekan ini, Ya, mulai pekan ini kita akan bagikan yakni angket tersebut. Ya, kemudian nanti waktu pengumpulan terakhir itu mungkin kita berikan waktu itu sebelum yakni ujian dimulai, ujian akhir dimulai. Jadi cukup banyak yakni waktu ya untuk mengisi angket pilihan ini anak-anak. Ya, kita ujian itu di akhir Mei kalau tidak salah. Ya, jadi mulai pekan ini yang kita beri pilihan ke anak-anak, ya, kemudian ada waktu sekitar 2 atau 3 pekan itu untuk diskusi. Demikian. Baik Ustadz, syukron untuk jawabannya. Jazakumullahu Ya, khairan. afwan. Wajazakumullah khairan. Baik, pertanyaan berikutnya. Alhamdulillah syukran dari Umu Raisa. Pertanyaan berikutnya dari silakan raise hand dari Bapak Rizky iPhone ya, Afwan. Silakan, Bapak Rizky iPhone, silakan bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya off cam karena saya sedang menyetir. Baik. Ustadz, misalnya begini, misalnya dari Banat tadi pilihannya untuk yang kelas paket agama 2 kelas, untuk yang IPA 1 kelas. Gitu ya? Banat hanya satu-satu, Abu. Oh, Kalau Banat Banat satu-satu ya? satu-satu. Iya, karena asalnya sekarang kelasnya hanya satu-satu juga. Oh, kalau yang dibanding misalnya, sorry. Yang dibanding 2, Yang 1 gitu dibanding ya? ada 2, betul. Pakai 1 2, pakai 2-nya 1. Oke. Jika misalnya pilihannya nanti anak-anak pada saat di kuesioner itu mereka lebih banyak di kelas ternyata banyak yang milih IPA, apakah nanti bisa berubah jadi kebalik?
IPA-nya 2, Baik, 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 agamanya jadi 1. Kira-kira gitu Ustaz baik. Supron. Oke, kita pertanyaannya baik. Abu, sebentar ya Bu. Dijawab silakan Ustadz Anton, pakar kurikulum. Silakan dijawab. Eh, ya, Anda jawab izin Ustadz Muhammad. Silakan. Jadi sebenarnya kalau secara praktis begitu Pak ya. Namun ternyata tidak sesuai dengan apa yang ada di kita ya. Karena kita pesantren, jadi alhamdulillah di sini lebih banyaknya ustadz-ustadz gitu, mapel-mapel yang memang diniyah mengajarnya. Jadi kalau dibalik jadi IPA 2 keagamaan 1, maka yang paling pertama menjadi kendala adalah tenaga pengajarnya begitu. Karena di sini kebanyakan ya basicnya diniyah, agama, syariah, ya. Sehingga kalau dibalik hampir dipastikan tenaganya kurang gitu Pak. Ya. Jadi mungkin jawaban itu Pak. Mungkin Ustadz Muhammad menambahkan atau cukup? Baik, Ustadz, silakan. Ustadz Muhammad, silakan Ustadz Muhammad. Di unmute dulu, Ustadz. Jadi sama ya jawabannya seperti saya sampaikan di pembukaan tadi. Ya kita itu melihat beberapa ini faktor dalam menentukan paket ini. Ya jadi tentunya faktor yang kedua tadi itu melihat SDM yang ada. Ya dan kita ketahui ya sebagaimana jawaban yang tadi ya guru-guru kita tuh lebih banyak guru-guru agama. Demikian mungkin Pak Baik, Rizky Ustadz ya, Muhammad Pak dan Ustadz Rizky. Anton, jazakumullah khairan. Iya, Pak Rizky, mudah-mudahan sudah terjawab pertanyaannya ya. Bukan maaf, terakhir dengan, iya benar Pak Rizky, betul. Berikutnya ada Abu Umu, siapa ini? Bukan sebelumnya, ini berurutan ya? Berurutan. Eh, iPhone Noviana, silakan. Untuk bertanya, silakan. Ini Assalamualaikum kita Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umu, silakan Umu. Ya, saya umunya Fatur Raska kelas 10A. Oh, Masya Allah. Baik, Umu. Ya, Silakan. sebenarnya pertanyaannya lebih ke arah kuliah nanti Ustadz ya. Saat ini memang bingung mau ngambil IPA atau agama. Kalau umpamanya seandainya dia ngambil agama Ustadz, apakah masih ada jalur kesempatan untuk mendapatkan UTBK? Kalau dia memilih jalur IPA, apakah masih ada kesempatan untuk mendapatkan kuliah di Lipia atau Madinah, Ustadz? Itu sih Baik, Umu. saat ini anaknya masih bingung mau ambil jurusan apa. Baik, baik. Baik, Umu Afan, Umu. Ustaz Muhammad atau Ustaz Ya, Anton yang akan ya menjawab? bisa saya jawab, Silakan, Ustaz bisa saya Muhammad, jawab. silakan. Baik. Oke ya, saya simpulkan terlebih dahulu ya apa pertanyaannya. Jadi di sini pertanyaannya ketika anak itu masih bingung ya memilih antara paket agama atau paket sains ya nanti ya arahnya apabila dia memilih paket agama itu apakah mungkin ya misalnya di tengah jalan itu ternyata dia berubah, wah ternyata saya lebih senang ke sains ya setelah masuk agama ini atau pula sebaliknya ya setelah misalnya dia masuk ke paket sains ini wah ternyata ya di tengah jalan wah ternyata jiwa saya ini bisa ingin ke agama ya ingin menjadi ustadz ya ini misalnya seperti itu. Nah maka tentu ya kita bisa jawab ya ini hal tersebut. Sebenarnya anak-anak yang mengambil paket misalnya sains itu tidak menutup kemungkinan itu dia bisa melanjutkan ke Lipia atau tidak menutup kemungkinan untuk dia masuk ke kampus-kampus yang berbasis agama. Pun sebaliknya sebenarnya ya ketika anak itu dia mengambil paket yakni agama maka tidak menutup kemungkinan yakni dia itu bisa melanjutkan ke fakultas-fakultas yakni sains. Ini salah satu contohnya saja, bukti nyatanya saja ya saat ini ya yang barusan saja ini ya ada anak-anak kita yang dari jurusan keagamaan itu dia berhasil yakni tembus fakultas kedokteran.
Ya, ini jurusan agama itu berhasil tembus fakultas yakni kedokteran bahkan melalui yakni seleksi nasional berbasis prestasi. Ya, berhasil dia apa namanya tembus. Yani ada juga anak agama kita itu berhasil tembus di fakultas yakni psikologi, ya, fakultas psikologi yang dia basisnya agama pun melalui yakni SNBP. Ya, kalau kita melihat yakni keadaan seperti itu, ya, maka tentu kita jawab sejatinya jurusan ini tidak menutup kemungkinan mereka nanti itu mau melanjutkan yang kemana. Ya misalnya anak yang mengambil agama tidak menutup yang kemungkinan dia mengambil ke fakultas yakni sains. Ya ataupun sebaliknya. Ya anak-anak yang mengambil jurusan sains saat ini atau paket sains saat ini itu tidak menutup kemungkinan itu dia menutup dia menuju ke paket fakultas-fakultas yang berbasis agama. Ya, intinya bahwasanya anak itu ya kalau dia benar-benar serius ya, dia memiliki kemampuan ya, maka semua itu terbuka ini untuk mereka. Ya, semua itu akan terbuka yakni untuk mereka asalkan itu mereka memiliki kemampuan, yakni mereka serius ya dalam pembelajaran, ya maka semua itu tidak menutup yakni kemungkinan yakni hal tersebut karena mereka tetap ya yang fakultas sains. Fakultas sains ini kan tadi mungkin kalau nggak salah saya baca chatnya sedikit itu apakah fakultas apa namanya paket pembelajaran sains ini tidak diajarkan agama kan tidak seperti itu. Di mata pelajaran wajib itu sudah banyak agama yang mereka pelajari. Ya akan tapi tentu ya ini agama yang mereka pelajari itu sifatnya itu yakni dasar, ya tidak mendalam. Nah, tapi ketika mereka memiliki kemampuan yakni untuk mendalami setelah tamat SMA atau madrasah aliyah, maka ya tidak menutup kemungkinan mereka bisa masuk ke eh, paket yang berbeda dengan apa yang dia ambil. Ya intinya sebenarnya eh, pemilihan paket ini itu tidak menutup ya kemungkinan mereka itu mengambil di sains ataupun di agama ketika nanti itu kuliah. Ya baik melalui jalur prestasi yakni ataupun melalui jalur UTBK. Ya karena anak-anak ini memiliki kesempatan untuk belajar ya di luar pembelajaran di kelas itu sesuai dengan yang bakat dan minatnya. Ya itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz Muhammad Bafadal atas pencerahannya. Ustaz Anton ada tambahan? Cukup? Cukup ya, baik. Ibu Ibu Noviana, cukup jawabannya? Cukup Iya, jelas sepertinya ya? Ustaz. Ya. Baik, jazakumullah khairan. Kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Abu Umuhan, silakan bertanya. Nanti ketika bertanya tidak usah langsung di-unmute dulu ya. Sampai selesai pertanyaannya kita interaktif. Baru kemudian silakan untuk diselesaikan dulu pertanyaannya. Silakan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dengan siapa? Ya, kenalkan Ana Umu Hana ya bersama abunya tapi Baik. sedang Baik, Umu. Silakan Umu. Ini abinya yang mau nanya tapi lagi jemput Hana. Masya Allah, Allahumma barik ya. Ini penjelasannya sangat jelas dan kami juga menyekolahkan di IT ini karena fokus diniyah. Alhamdulillah baik. Tadi di penjelasannya sudah sangat jelas bahwa baik di IPA maupun paket 1 maupun paket 2 pelajaran diniyahnya itu sudah kurang lebih ya mencukupi untuk bekal dasar agama. Nah, yang ingin kami tanyakan dan juga kasih sedikit mungkin yang kami tahu ya untuk sebagai masukan. Yang pertama Ustadz, jadi menentukan jurusan pada saat sekarang kelas 11 itu kan sudah dekat dengan kelas 12 di mana mereka akan mengambil jurusan perkuliahan ya, kuliah lanjutannya.
Nah, Baik, itu Om. berarti asannya mereka memang sudah cukup agak jelas ya kemana arahnya. Karena kelas 11 itu sudah tinggal sedikit lagi, bahkan sudah sebagian sudah bersiap-siap, UTBK ataupun Diniyah. Nah, Ya. kami menanyakan apakah di IT ini sudah ada gitu ya program bagi anak-anak ini, salah satu program pengarahan jurusan kuliahnya ya, terkait dengan pengambilan jurusan ini kan terkait dengan kuliah ya Ustadz ya. Memang Ya, tadi betul. dijelaskan bahwa bisa aja mau itu dari IPA ke Inklusif. Baik. bisa. Ya, Om. Cuma tapi kalau misalnya di linear itu lebih baik untuk beberapa jurusan terutama. Nah, ini yang pertama bisakah mereka anak-anak mendapatkan atau dikasih tugas buat biasanya di sekolah-sekolah lain itu ada proposal karir gitu ya. Jadi mereka tuh minatnya kemana, kemudian mereka Baik. disuruh buat rencananya bagaimana, kemudian diarahkan, kemudian dikasih penjelasan. Nah, Ya. itu ya. Dan kami minta tolong bahwa terutama untuk yang akhwat ini harus disesuaikan atau akhwat al-ikhwan ya, karena kalau melihat ada beberapa jurusan yang kurang pas dengan syariat menurut Ana ya. Maksudnya kayak misalnya kalau seni rupa seni, kalau di kafenya enak, tapi sebelumnya seni rupa harus gambar orang dulu. Nah itu. Atau misalnya hukum itu memang bagus, nanti jadi notaris Islam, tapi kan banyak banget yang konvensionalnya. Nah itu mungkin diarahkan di situ. Apakah sesuai, nggak cukup cuma minat dan kemampuan, tapi dia juga sesuai kodrat dan syariat. Nah, yang kedua itu mungkin yang pertama kita minta apakah ada, kemudian kalau belum ada minta tolong diarahkan ke arah sana. Karena milih jurusan ini relatif dengan kuliah. Yang kedua, ya jadi kalau bisa linear, IPA, yang kuliahnya IPA, yang IPS, IPS, sebisa mungkin maksudnya ya, yang Diniyah. Kalau misalnya dari IPA ke Diniyah memang mungkin lebih mudah, tapi dari Diniyah ke beberapa jurusan, ini mungkin masukan aja ya. Baik, Om. Dari Diniyah ke apa nih panjang ini agak dari Diniyah ke beberapa jurusan seperti tadi dicontohkan kedokteran memang perubahan dari 2023 sampai sekarang itu memang seperti itu bahwa orang Diniyah atau selain IPA bisa masuk ke fakultas kedokteran. Contoh ya ini kedokteran anak-anak kebetulan ada di FKUI, ada di FKGUI. Nah makanya kami tahu di sana qadarullah wa syafa'al untuk anak-anak yang selain IPA dalam beberapa tahun terakhir ini untuk pelajaran basic IBD ya. IBD itu ilmu biomedis dasar. Mereka hampir lebih dari 50% nggak lulus. Bahkan ada mengundurkan diri. Karena kita kalau kuliah bukan cuma bisa masuk, tapi bagaimana bisa bertahan, bisa sesuai minat, enjoy, dan bisa keluar dengan baik. Nah itu Ustaz. Kami menyarankan bagi anak yang nanti bakal mungkin linjur ya istilahnya harus speed learner. Tapi kalau kedokteran itu ada pengkhususan Ustadz, mungkin ini sebagai masukan saja untuk pengarahan anak-anak. Kalau bisa memang yang sudah pengen kedokteran, dia diarahkan ke IPA. Yang belum, kita juga harus memikirkan, karena mereka bisa masuk Ustadz, yang lagi viral, bahwa konsul kedokteran Indonesia kan nggak bisa mengeluarkan SIP, itu yang lagi heboh nih. Surat izin praktek itu keluar kalau jurusan SMA-nya IPA, dan itu bertentangan dengan dikti. Jadi dikti bisa masuknya, tapi pas keluarnya nanti dia nggak bisa. Itu, nah itu mungkin sekolah apakah ini udah tahu atau belum? Iya nanti tolong dicek kembali. Nah ya itu yang viral. Kita satu lagi Ustaz. Oke. Nomor 3. Nomor 3 mohon maaf ini Ustaz. Kami ingin masukkan kami menanya dan masukkan untuk anak-anak BK kabarnya tidak bisa mengikuti jalur seperti yang teman-temannya di SNBP. Namun menurut kami pada saat berubah tidak ada pengabdian, seharusnya itu juga menyesuaikan. Dan BK itu menurut Ana di mana-mana sekolah itu adalah suatu prestasi. Pada saat anak yang berprestasi tadi tidak diberi kesempatan yang sama, Ana nggak paham ini konsepnya seperti apa gitu. Nah itu mohon anak BK juga diberikan hak yang sama untuk bisa ikut. Itu bisa memenuhi syarat yang lain. Mungkin konsep BK-nya yang disesuaikan karena itu memang perlu juga penting itu sebagai pelajaran agama ya. Syukran Ustaz, mulai mohon maaf kepanjangan. Masa diikut dulu. Iya Ustaz. Baik. Sekarang dan musim dulu. Sama.
simpulkan pertanyaannya dulu Pak Arif. Oke, pertanyaan pertama itu untuk stabilitas ya umum. Tadi Permasalahan karir Kurang lah jelas, kurang lebih ya, kurang jelas perencanaan. suaranya. kamu Oke, terlalu terkait pertanyaan pertama terkait itu tuh, bimbingan karir tuh. Silakan dijawab Pak Arif, ini Iya, iya, langsung iya. guru BK-nya. Iya. Tapi kan susah. Iya, jadi kurikulum bimbingan karir ini Bu ada kita adakan. Iya, Ya, kurikulum bimbingan karir itu nanti ada di kelas 12. Itu mungkin bisa 12. ya nanti di awal masuk kelas 12 itu nanti dia mulai ada terkait tentang ya ini kurikulum tentang bimbingan karir ya di BK-nya. Ya di BK itu mungkin bisa dilanjutkan sedikit sama Pak Arif itu. baik, sebenarnya saya jadi apa mau katanya betul-betul memang jadi guru BK juga. Jadi nanti kan masih nanti ada beberapa bab gitu ya. Pertama kita nanti akan mengenal itu bimbingan karir di kelas 12 nanti ya. Kemudian setelah bimbingan karir, jadi kita itu kita ini bakat dan minatnya kemana. Lalu kemudian nanti kita bisa tahu di luar sana itu. Kenapa? Ada apa? Bagaimana? Kita itu apa aja. Nanti kita sama itu. Tiga. Kemudian keempatnya mungkin nanti kita dulu ya. Jadi kalau kemarin kita di kelas 12 kemarin itu menggunakan reaset melakukan kok. Di kod itu mungkin aku mungkin pernah pakai bahwa kita terus dengan reaset ya. Dan biasa kan kita ceritakan ini gitu. Nanti anaknya Suaranya ya masih soalnya itu aja ya. putus-putus. Oke, cerita yang nanti untuk dijelasnya bisa sesi untuk sesi dengan BK ya setiap sesi dengan BK nanti di ada di nanti kita akan berusaha yang Anda untuk sampai bisa tahu dia akan ngambil kuliah apa gitu. Iya, iya. Iya, coba. Tapi kita seperti itu. Jadi sekarang kita sudah ada program Masya Allah dari kita sudah memprogram mulai dari tahun lalu bahwa ada rapat nanti ada sebelah kemarin di itu kan dan itu mengenai bimbingan dari kelas 12 kan untuk menjawab Siap. Saya Ustaz. Pertanyaan kedua. Sekarang di kelas 11 di spill. Pertanyaan kedua apa Pak Arif? Tentang Becky, Sat. Tentang Becky. Tentang Becky ya pertanyaan keduanya ya. Ya, betul. Atau mungkin saya ya. Kedua kalau bisa diarahkan linear Ustadz. Kalau bisa linear terutama yang kedokteran ya. Iya betul. Bukan cuma bisa masuk tapi bisa bertahan dan sesuai dengan peraturan. Jadi kalau yang kedokteran pertama dia nggak bisa keluar SIP-nya. Nah itu kan harus diberikan kasihan. Iya betul. Ya. Tadi juga mungkin saya jawab dulu. Tadi juga saya sudah sampaikan sebenarnya ya. Kan ini kan kalau kita tuh kan menjawab sesuai dengan pertanyaan. Ya tadi kalau anak itu memiliki kesungguhan belajar, ya kemudian bimbingan yang tepat, ya kemudian dia memiliki potensi, ya ini misalnya, ya kan makanya ketika anak itu dia sadar, ketika dia berjalan misalnya, wah ternyata saya salah ini mengambil apa namanya paket misalnya, saya salah meskipun sudah sesuai, kan kita nggak tahu namanya hasil tes psikotes itu kan buatan manusia. Ya bisa benar bisa salah ya kan Bu ya, bisa benar bisa salah. Tapi selama perjalanan itu dia misalnya salah dia mengambil, tapi dia memiliki kemampuan. Nah dia mencoba, kemudian dia masuk misalnya, ya ini alhamdulillah. Oke, tapi benar kalau itu kan mungkin pertanyaan tadi itu kan terkait politik ya Bu ya, terkait apa namanya surat izin itu kan nanti terkait aturan-aturan yang ada. Bayangkan dikti ini dengan apa namanya dokteran saja itu bisa berbeda kan hanya aturannya ya, tapi mungkin itu insya Allah sebagai bahan apa namanya tambahan ya ini untuk kami untuk bisa mengarahkan ya ini anak-anak kami itu apabila ingin masuk kedokteran terutama yang dari jurusan agama atau paket pembelajaran ya ini agama
Ini kemudian terkait pertanyaan ketiga, Ibu, terkait tentang program Iya. Baitul Quran, ini sejatinya ya untuk diketahui bersama bahwasanya program Baitul Quran itu saat ini yaitu berada di bawah haknya pesantren ya. Nah, kami itu semadrasah itu hanya mengikuti apa yang ditetapkan oleh pesantren. Ya, apa yang ditetapkan oleh pesantren. Nah, awalnya program Baitul Quran ini benar ya, kita katakan anak-anak yang mampu untuk masuk Baitul Quran itu merupakan anak-anak yang luar biasa ya. Mungkin ya di atas rata-rata lah anak-anak yang mampu untuk masuk Baitul Quran, apalagi dia berhasil yakni sampai 30 juz ya, dengan banyaknya ini materi yang dia pelajari. Nah, kenapa ada Baitul Quran itu? Yani karena sejatinya pesantren itu melihat ya, di samping ya melihat kemampuan anak-anak, pesantren itu juga membuka program Baitul Quran itu untuk menjadikan mereka itu kader-kadernya, yakni kader-kader pesantren. Ya, karena anak-anak hikmah pada waktu hikmah itu ada, ternyata kemampuannya itu kurang. Ya, dalam membimbing anak-anak itu dalam tahfidz Al-Qur'annya. Makanya ini bagian pendidikan dan dakwah itu dari pesantren itu membukalah apa namanya program Baitul Quran, sehingga nanti ya ketika mereka selesai 30 juz minimal setahun itu ilmunya itu bisa dikeluarkan zakat ilmunya ya, salah satunya untuk mengajarkan ya adik-adik kelasnya. Nah, adapun nanti ya untuk kedepannya karena hikmah ini sudah ditiadakan, maka nanti tentu kami akan coba bersama-sama ya diskusi kembali ini dengan pesantren itu apakah ya ini program Baitul Quran ini kita bisa modifikasi. Ya, kami sempat itu berbicara ya ini bagaimana ya seandainya anak-anak itu tidak khidmah ya apa yang kami butuhkan. Nah, ternyata kan apa namanya hasil akhirnya itu berarti kami harus menyediakan ya ini sumber daya yakni SDM pengampu tahfidz itu yang benar-benar capable ya, tentu dengan biaya yang tidak sedikit ya, karena kita tidak butuh satu atau dua orang saja, tapi beberapa orang yang kita butuhkan. Tentu itu Pak, itu Ibu melihat ini kemampuan pesantren nantinya ya, kemampuan pesantren. Kami tidak bisa memaksakan dan kami juga tidak bisa mengambil keputusan di sini ya, karena sejatinya program Baitul Quran itu masih berada di bawah pesantren. Akan tapi insya Allah ya apa yang Ibu sampaikan itu akan menjadi yakni bahan yakni pertimbangan kami untuk bisa membuat yakni perubahan-perubahan di program Baitul Quran. Begitu mungkin Bu. Baik, Ustadz. Iya, Masya Allah, barakallahu. Yang jelas ini aja Ustadz, yang nitip kalau gitu nitip saja, karena maksudnya Afan, nambah dikit. Karena mereka direkrut sebagai siswa. Sebagai siswa tentu saja haknya harus sama gitu ya. Memang kami memahami kebutuhan dulu waktu sama kita tidak masalah. Tapi pada saat tidak sama berarti mereka tidak mendapatkan hak yang sama berarti gitu kan. Nah, karena mereka direkrut bukan sebagai calon guru, tapi mereka direkrut sebagai siswa. Nah, itu Ustadz nih tadi bagaimana dikoordinasi atau di seperti apa gitu ya biar sama gitu kan. Justru anak yang biar juga kan sebenarnya program tahfidz Quran itu adalah program mahat ya. Itu unggulan menurut anak di mana-mana. Nah, itu juga harus disupport sama orang-orang yang memang minat beki. Dan kalau dari sisi jumlah, mereka itu cuma sedikit banget. Jadi pasti mencari orang luar juga untuk mengampu halakoh, karena di angkatan Hana aja cuma 2 misalnya. Tapi tetap aja memang mahat harus memikirkan bagaimana rekrutmen guru-guru halakoh yang minat dan passion dan segala macamnya memang cukup mumpuni di mana-mana seperti itu. Nah, itu aja Ustadz, insya Allah seperti itu, dan beberapa sekolah justru anak-anak hafiz Quran itu mendapat keutamaan dengan SPNBP yang melalui jalur tahfiz kan. Tapi kalau di sini misalnya tidak, nah itu tolong pikirkan juga hak mereka, di samping mereka harus mengorbankan untuk mahat atau gimana gitu ya jadinya. Nah, itu yang padahal mereka rekrutmen siswa. Nah, itu aja sih Ustadz. Kami juga mau aja kalau semuanya juga pengabdian ya, tapi kalau ini kan udah nggak pengabdian lagi ya. Jadi di situ perlu dipikirkan juga bagaimana anak-anak itu menghadapi perbedaan atau mental ya seperti itu.
Nah, itu Ustaz, syukron ya, mohon maaf kalau misalnya ada Ya, yang kurang-kurang. Baik. Mudah-mudahan ya. dipermudah segala urusannya. Syukron jazakumullah khairan, Amin. barakallahu fikum, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan wa fikum. Masya Allah, baik-baik. Masya Allah. Dari kita sudah selesai. Kita langsung lagi. Kita Coba nggak usah pakai itu, Pak Arif. Nggak usah pakai itu mungkin. Mungkin mic-nya masalah itu. baik ya. Suara, iya. Coba ya. Kembali gini. Udah. Ya. Suara ya. Ada suara. Udah ya. Betul ya. Sekarang kita baca dari chat. Jadi chat pertama, kapan untuk pembagiannya? Tadi saya sudah jawab minggu ini. Kemudian yang kedua, ada tanya ke desa, apakah benar bahwa untuk paket tidur dua tidak ada perjanjiannya? Mungkin maksudnya yang di ini sedang di paketnya ya, tapi sudah ada jawab juga ada dia karena ada di pelajaran wajibnya ya. Jadi ada lagi satu lagi kita di share materi bisa berperan share materinya di sini. Lalu ada pertanyaan lagi berikutnya, ada pertanyaan berikutnya yaitu ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz? Anak akan izin menyapa bagaimana jika kelima siswa kurang mendukung dengan jurusan yang diminati atau diambil. Pertama adalah apakah ada kebijakan dari sekolah untuk akan pilih terbaik atau akan diberikan khusus pada mereka. Sejauh mana pihak sekolah memfasilitasi siswa yang ingin mengikuti beasiswa di sekolah tadi, misal beasiswa Arab Saudi. Syukran wa jazakallahu khair. Silakan Ustaz Muhammad atau Ustaz Anton. Untuk pertanyaan pertama itu mungkin sudah kita jawab ya. Ya tadi insya Allah mulai pekan ini ya anak-anak itu nanti akan diarahkan ya oleh guru BK ya sebelum yaitu mereka itu memilih apa namanya paket pembelajaran. Ya jadi nanti akan diarahkan ya melalui guru BK-nya ya. Kemudian dia diskusi yakni dengan orang tuanya ya punya waktu tuh 2 sampai 3 pekan ke depan ya sebelum apa namanya ujian akhir itu baru mereka mengumpulkan yakni angket tersebut. Maka dari angket itu nanti kami akan coba eh, pelajari yakni kembali. Ya, kemudian terkait sejauh mana pihak sekolah memfasilitasi siswa yang ingin mengikuti beasiswa di sekolah lanjutan, semisal beasiswa Arab Saudi. Baik. Ini yang insya Allah yang mulai tahun ini ya sejak pesantren itu memutuskan tidak adanya yakni pengabdian kecuali bagi beberapa anak santri saja ya seperti anak guru karyawan ya yang mengikuti beki kemudian yang mendapatkan keringanan maka mulai tahun ini itu kami membentuk tim yakni untuk mendampingi anak-anak yang ingin mendapatkan atau ingin melanjutkan yakni kuliah itu di luar negeri ya seperti melalui yakni studi in Saudi. Ya, kami membuka tim, ya kami akan apa namanya bimbing mereka, ya kami informasikan yakni apa saja syarat-syarat yang dibutuhkan. Ya, kemudian tim ini nanti akan membuat grup ya ketika nanti anak-anak itu di semester 2 ya, masuk semester 2 kelas 12 itu akan membuat grup yakni untuk orang tua santri yang ingin menyekolahkan yakni anak-anaknya itu di Saudi Arabia ya, kemudian juga kami itu mengadakan sharing ya ini sharing sharing session ya dari dengan alumni-alumni yang sedang belajar di Saudi Arabia yang ada di Universitas Islam Madinah, ada di King Khalid, yang bahkan kami juga menghubungi ya alumni-alumni kita itu yang sekolah di Mesir ya. Tahun ini kita belum bisa yang menghubungi alumni kita yang sudah belajar di Yordania ya. Nah,
apabila nanti ke depannya itu kita akan adakan itu setiap tahun. Kalau kemarin tuh nggak salah bulan Februari ya kita adakan ya ini untuk memberikan gambaran ya ini anak-anak apa saja yang perlu mereka persiapkan. Jadi insya Allah ya dari sejak semester 2 itu kami akan bimbing itu mereka itu apabila ingin mendapatkan beasiswa sekolah di Arab Saudi. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Baik, Masya Allah Ustaz. Jazakumullah khairan atas pencerahannya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari tertulis di sini dari Azka ya. Azka. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Misalnya ada 60 anak yang memilih IPA. Sudah nih Dan Pak Arif. sudah ya. Oh, sudah jawab. Oke, karena Iya. akan dengan ranking Ustaz ya. Baik. Iya, di ranking nanti Ya, melihat Pak Adi, Ustaz. ya. Saya ingin IPA 10A. Kapan jadwal bisa diskusi dengan guru BK Ustaz jadwalnya? mulai pekan ini bisa, mulai pekan Tadi ya. ini sudah mulai bisa ya, Oke. sampai Nah, nanti akhir sampai akhirnya bulan. ujian Ustaz ya. Ya, Baik. sebelum ujian akhir nanti. Jadi yang ke guru BK itu adalah baik wali santri maupun santrinya Ustaz ya. Santrinya, iya, dua-duanya. Guru BK mana Ustaz? Boleh banget. Sama. Ya. Sama ya. Baik. Ini Ustaz saat ini si Maida apa Ustaz? Baik Ustaz ya. Ya, kenapa? Ah, Kurang jelas. akreditasi MAIT apa Ustaz? Oh, ya, masih kita akreditasi B. Ya, Iya, kita sudah. itu kalau tidak saat ini kita itu mendapatkan sekitar berapa ada 30-an lebih ya anak-anak yang bisa kita ajukan untuk mengikuti seleksi nasional ya berbasis prestasi. Baik, Ustaz. Surat Tiga As-Saffat berapa? ada 34 ya 34 anak. Iya. 30 Itu. terakhir dia 8 santri ya. Itu 38 ya, 38 santri ya. Ya, jadi kuota Setelah kita itu 38. 38 santri Iya. sebagai mana? Iya betul. Kalau Baik, Ustaz. akreditasi A itu dia bisa 40-an, 40 lebih lah sampai 48-an. Baik, Iya, baik, betul. baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Aska. Silakan, Ibu Aska, bertanya langsung. Mungkin nanti teknis dengan pertanyaan dari sebelumnya. Silakan, Bu Aska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz, Ibu. ini hanya masukan saja untuk ke depannya. Untuk guru, tadi karena pertanyaannya sudah dijawab juga lewat chat, ini hanya memberi masukan saja untuk Banat, kalau bisa ke depannya gurunya perempuan semua gitu. Jadi kalau perempuan semua kan keibuan ya, keibuan tahu akan karakter dan psikologis siswanya. Karena kan kita juga perlu mengetahui selain akademik juga perlu mengetahui psikologis dan karakter anak itu. Sedangkan kalau misalkan guru laki-laki itu kurang pendekatannya itu kurang kalau ke arah karakter dan psikologis anak itu. Itu aja mungkin Ustaz. Terima kasih. Baik, Ibu. Baik, iya. Tentu Ibu, kami sejatinya itu sama, ya ini pemikirannya ya dengan Ibu Azka. Ya, kami sejatinya sangat ingin ya semua yang ngajar di Banat ya di siswi kita, santriwati kita itu adalah ustazah semua. Cuman ya keinginan itu biasanya ya ini tidak berbarengan dengan realitanya. Ya, karena apa? Ya karena namanya ustazah, ya namanya perempuan itu agak sulit juga ya kita mencari ya ini ustazah ya di mana mereka itu terutama apabila sudah menikah itu kan nggak bisa kita tahan di sini, dia harus ikut ya ini suaminya ya harus izin suaminya ya untuk bisa mengajar di sini meskipun dia senang ya oleh karena itulah ya semoga ya dengan doa-doa para wali santri semua nanti ya kita bisa memenuhi ya kebutuhan yakni ustazah ya sehingga tidak perlu lagi ada ustadz yang mengajar di Banat. Itu mungkin doanya ustadz di sini Bu ya setiap hari itu mungkin itu doa-doanya itu juga kalau bisa saya tidak mengajar di Banat ya terutama yang ustadz yang pengajar diniyah itu ya mungkin doanya itu tidak mengajar di Banat akan tapi karena kebutuhan ya tidak adanya
SDM kita sehingga mereka pun harus mengajar di Banat. Ya mungkin itu Bu yang bisa kami jawab. Ya kemudian juga di sini ada nih Ustaz Arif ini tadi kalau Madinah itu diberikan apa namanya diberikan bimbingan, ya bagaimana dengan SNBP atau SNBT, ya kayak gitu ya. Mungkin Yes, Sir. pertanyaannya nih, salam ayah, kan itu ada pertanyaan nih, izin madrasah pasti bimbel apa yang ingin SNBP, SNBT, kalau tidak bentuk support dukungan pihak pesantren apabila ingin beasiswa. Nah mungkin ini bisa saya jawab secara umum saja. Ya terkait ya nih seleksi nasional berbasis prestasi itu sejatinya dia itu tidak perlu bimbingan. Dalam artian bimbingan apa? Bimbingan khusus. Kenapa? Karena itu kan melihat prestasi mereka. Ketika mereka itu mampu mempertahankan prestasi mereka atau ya nih bisa meningkatkan prestasi mereka setiap semesternya, itu otomatis anak ini sudah bisa kita ajukan untuk apa namanya mengikuti ya nih, seleksi nasional berbasis prestasi ini. Ya, nah tinggal apa? Kita arahkan ini nih nilai-nilai kalian itu bagusnya itu di mana, itu baiknya arahnya itu kemana kalian nanti apa namanya memilih yakni jurusan yang kalian inginkan melalui jalur SNBP ini. Jadi itu yang kita bimbing, yaitu yang kita bimbing insya Allah. Ya, adapun SNBT ini, nah kami itu punya program. Ya, insya Allah itu kami akan mulai jalankan ya kalau tahun ini itu mungkin agak telat ya. Kami itu melakukan kerjasama yang dengan pihak ketiga yang bintang pelajar ya bimbingan belajar bimbel ya karena kami tahu anak-anak kami ini kan pulang sekolah itu bukan pulang ke rumah Bu. Kalau pulang ke rumah tuh kan enak ya ini orang tuanya yang sibuk mencarikan bimbel ya ini apa namanya anak-anaknya. Nah, ketika dia pulang ke asrama ya berada di pesantren otomatis kami yang memiliki tanggung jawab ini untuk apa namanya memberikan dia bimbingan belajar. Nah makanya ya karena kami sekali lagi Ibu bapak-bapak semuanya itu memiliki keterbatasan sumber daya, maka kami pun mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga. Ya meskipun ya agak telat ya tahun ini itu kalau tidak salah di Banat itu kita mulai bulan ketiga atau bulan keempat ya di Banin itu kita mulai di bulan kelima. Itu kita bekerja sama dengan bintang pelajar. Ya nih bagi yang mau mengikuti bimbel tentunya dengan biaya sesuai apa yang dikeluarkan oleh bintang pelajar. Nah, mulai tahun ini bapak-bapak semuanya, ibu-ibu semuanya, itu insya Allah itu kita akan bekerja sama dengan bintang pelajar itu mulai awal tahun. Ya, ketika anak kelas 11 ini masuk ke kelas 12 awal tahun itu, yani kami akan memberikan apa namanya pilihan kepada anak-anak untuk bisa ikut bimbingan belajar. Bahkan kami itu sudah berbicara dengan wakakurikulum dan guru-guru yang ada itu untuk waktu bimbingan belajar itu bisa dimasukkan dalam kegiatan belajar mengajar. Ya, karena tahun ini tuh kan kita bebaskan anak-anak itu di hari Jumat. Karena Jumat itu mereka libur, ya karena hari Jumat itu mereka libur, tentu itu akan menyita waktu mereka. Ya, sehingga kita bisa katakan anak-anak yang ikut bimbingan belajar bintang pelajar ini ya tidak memiliki waktu libur. Ya liburnya itu setelah selesai belajar di hari Jumat. Tapi kan sejatinya memang seperti itu. Anak-anak kelas 12 itu betul harus sibuk itu dari awal karena dia sedang mempersiapkan masa depannya. Nah, makanya karena kami itu ingin ya ada waktu lebih ya anak-anak ini untuk beristirahat, maka kami berusaha ya semoga nanti ya itu bisa ya tercapai. Kami akan coba masukkan ya ini waktu bimbingan belajar itu di waktu-waktu KBM. Ya baik di hari Senin mulai hari Sabtu sampai dengan hari Kamis. Itu kalau memungkinkan seperti itu, kami akan berusaha seperti itu. Jadi itu bentuk apa namanya usaha kami untuk apa namanya agar anak-anak itu bisa tembus ya nanti di seleksi nasional berbasis tes. Ya kalau berbasis prestasi itu di mana-mana itu memang sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Ketika dia mampu, maka kita ini ajukan ya melalui apa namanya seleksi nasional berbasis prestasi ini. Mungkin itu yang bisa kami jawab ya dari pertanyaan yang ada di chat ini. Ya ada lagi Pak Arif? Sudah cukup, kayaknya saya sudah terjawab semua. Alhamdulillah. Ada baru masuk tadi Abu Gibran, berarti anak-anak yang justru jadi ya nanti bisa ikut bimbel tentang pelajar, Ustaz. Bisa.
Bisa. Bisa. Saat ini Ya. tahun ini sudah ada, Bu. Tahun ini tuh banyak anak-anak dari apa namanya jurusan agama itu ya karena jurusan ya kita masih pakai kurtilas kalau anak kelas 12 itu sudah banyak yang ikut apa namanya bimbel. Ya bisa. Insya Allah bisa. Satu, Masya Allah. Dilihat hanya kenapa nih Bu Fajar, Masya Allah, semoga rencana Bingle masuk ke Mapel bisa melaksanakan tahun depan. Kalau amin. Wah, insya Allah kita Baik, coba Sat. nanti Seperti kutak-katik ya. lagi, Bu ya, apa namanya kurikulum kita nanti. Baik, Sat. Sebenarnya sudah cukup. Saya tidak ada pertanyaan. Apa dicukupkan dulu untuk hari ini? Mungkin Pak Arif, Ana nyoba lagi Baik, baik. ambilkan Oh slide ya. coba. Oh, sudah Iya, baik. Saya mau bisa nyoba lagi aja. Baik, silakan. Ya, baik, sepertinya ada yang ingin lihat slide ya, karena memang berat ini, tapi akan kami coba lagi, sudah dipotong-potong ya. Coba biar lebih jelas kali ya. Tapi kita kirim ke wali kelas aja, Sat. Hmm? Di wali kelas tadi dikirim. Oh, Kalau ya. hanya materi dari kalau penjelasan silakan Ya. sampaikan sekarang. Waduh, kayaknya memang berat ya. Iya. Apa? Belum bisa. Kalau masih pertama nanti dikirim ke grup wali. Ya, boleh. Ya, dikirim Ya, boleh, di Pak. grup masing-masing. Ya, Nah, di-share aja. materinya dikirimkan melalui wali kelas masing-masing, wali kelas A, B, Insya Allah, C, insya Allah. dan E. Ya, tapi Pak Arif. Baik, Ya. baik, Sat. Oke. Baik, Masya Allah. Pertama, insya Allah ada Abu. Sebetulnya kita kemana nanti setelah dibantu oleh Sabila untuk kemana nanti kita bisa biasanya ambil di cloud atau di fisik. Kalau misalkan nanti kita akan kirim ke grup kelas masing-masing sama ya. Baik, Ustaz. Sekarang mungkin ada bentuknya dari Muhammad. Cukup ya? Pak Bin. Cukup ya, baik, Masya Allah. Baik, jazakumullah khairan. Masya Allah, atas penyampaian yang cukup gamblang dari Ustaz Muhammad selaku dasar SMA Aliyah Akademia maupun dengan dari Wakaf Kurikulum dan Bapak Ibu yang kami hormati untuk ini. Demikian pertemuan kita di online ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu dan untuk terkait dengan berikutnya berarti kita akan mulai mengirimkan nanti mengisi angket Anda-nya, kemudian kita juga langsung konsultasi dengan dekan masing-masing di Banin maupun di Bana. Silakan untuk yang di Banin bisa ke Anda, saya Arif Cahyo Utomo, nanti yang untuk di Bana bisa silakan ke Ibu Ani Maharani. Ya, silakan berkonsultasi atau berdiskusi. Semoga Allah mudahkan. Nanti semoga Anda bisa memilih sesuai dengan pilihan, sesuai dengan peminatan dan minatan Anda. Mungkin hari ini kami selaku panitia mohon maaf atas segala kekurangannya. Apalagi suara MC ini memang meresap ya, sehingga memang bersium. Oke, jadi memang kalau di dalam itu meresap, jadi tidak bisa suara. Terus gaya depan. Baik, ini ucapan jazakumullah khairan. Ini untuk teman ini. Semoga Allah berkahi pertemuan kita kali ini. Kita tutup dengan membaca doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.